terpimpin ya Bang? Itu apa namanya, penjabarannya kan banyak. Tapi tidak semua orang tua bisa ngomong gitu. Ada juga orang tua yang nggak nanya anaknya juga kan, langsung ngasih putusan aja. Itu satu, ya kan? Jadi ada satu kejadian lagi waktu si papa di Sespit, nggak tahu papa ingat apa enggak ya, tapi ada beberapa peristiwa itu buat aku tuh membekas dan aku ingat banget. Sampai satu ketika aku datang ke Lembang, nggak tahu tuh papa lagi mutung apa gimana. Rumah biasanya bersih, ini tiba-tiba halaman itu kealang-alang. Sama si bapak juga deh. Ini rumah kenapa kealang-alang gitu kan? Biarin aja, buat apa lagi kita potong-potong gitu rumput gitu kan? Iya, ternyata memang mutung gitu kan. Lama gak pindah-pindah. Jadi sempat panjang lah itu rumput. Ini nggak biasanya ini rumah ini nggak begini. Ternyata emang ada kejadian itu. Dan sampai si papa sempat nanya ke aku gitu kan, ngobrol gitu. Dan aku juga bingung, kok tumben ya aku diajak ngobrol gitu. Karena jujur selama papa selama papa aktif berkarir, aku baru bisa ngobrol sama papa itu menurut aku Pak ya, selepas aku kuliah. Selama SD, SMP, ya itu demokrasi itu. Tapi mulai bisa ngobrol itu sebenarnya masa kuliah dan sampai terus kerja ke sini. Nah, salah satu obrolan kami itu si papa ngomong gini, saya udah lama di sini, saya ditawari untuk pindah ke sini, tapi kita harus melakukan sesuatu. Dan kita harus melepas beberapa aset kita. Kalau saya harus mengikuti itu, gimana menurutmu? Bukan. Beda urusan ini. Ya, jadi aku sampai kaget, kok si papa seterbuka itu ya ngobrol sama aku. Berarti kan aku menganggap aku dianggap sebagai anak yang dewasa, jadi dia butuh masukan itu. Sampai aku bilang, Pak, tanpa papa harus melakukan itu pun aku sebagai anak udah bangga dengan achievement papa sampai sejauh ini. Karena papa selalu bilang dan mengajarkan bahwa kita hidup dalam Tuhan, gitu ya, dalam Tuhan. Ya, achievement sampai sejauh ini pun saya bangga kok. Nggak ada saya bilang kalau saya kecewa atau misalnya harusnya bapakku bisa lebih gimana lagi. Enggak, saya bilang gitu. Kalaupun harus, ya kalau bapak ingat ya aku sampai ngomong, kalaupun bapak harus pensiun bintang 1, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Gitu. Kita keluarga dukung kok, gitu. Ya kan? Kita udah biasa untuk hidup ya gini, gitu. Bukan yang harus hidup harus selalu begitu, gitu. Jadi aku bilang ya ngapain gitu untuk melakukan itu, tapi itu kembali ke papa gitu. Terus papa sempat nanya itu diskusi, ya kalau harus saya ikutin itu, kita harus jual ini kurang lebih begitu. Nggak perlu saya bilang. Dan itu nggak dilakukan sama aku. Jadi si papa juga, dia bukan hanya hidup dengan storytelling, dia hidup dengan make an example kalau menurut saya. Dan setiap keputusan si papa itu pasti si mama dukung. Terutama keputusan-keputusan yang terkait dengan hidup dan hidup keluarga kami lah, terutama hidup keluarga orang si papa dan si mama. Makasih Pak udah ngajarin itu ke kami, ya kan. Semoga kami juga bisa mengamalkan, ngikutin apa yang udah Bapak ajarin, bahwa memang kembali ke Filipi tadi itu ya jangan takut gitu. Dan oleh karena itu juga aku juga aku coba untuk jalanin di hidupku sendiri sih. Jangan takut, kita punya Tuhan. Kalau boleh berefleksi 2019, 2020, 2021, wow, betapa roller coasternya tahun itu buat kita semua, ya kan. Terutama kami yang bekerja di sektor swasta. Tapi puji Tuhan, karena kita bilang jangan takut, ya minimal
kita survive, kita semua sehat, survive, ya kan? Walaupun ada dari keluarga kita yang berangkat duluan, kasarnya begitu, tapi itu tidak mengurangi hikmat yang ada di kita, ya kan? Jangan takut, ya, selalu berpegang sama Tuhan, karena selama kita berpegang sama Tuhan, saya selalu meyakinin kok Tuhan pasti kasih jalan selama niat kita bagus, baik, gitu kan. Jadi refleksian dari Papa sama Mas Kadang ini, terima kasih. Kalian berdua sudah memberikan contoh dalam kehidupan nyata kalian, dan itu akan kami ingat. Selanjutnya kita akan tiup lilin. Mana nih? Noah, Mora?